Baik, rekan-rekan wartawan sekalian, kami baru melalui proses pengangkatan oleh Bapak Presiden tadi. Saya akan mulai dengan mungkin dari saya sendiri, nanti mungkin Bapak yang lain bisa meneruskan. Hari ini saya diangkat sebagai Wakil Menteri Keuangan 2 ya, di Kementerian Keuangan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Peran ini adalah untuk menunjukkan kontinuitas dari Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih. Untuk itu saya akan bekerja erat dengan Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, dengan Wakil Menteri Keuangan 1, Pak Swahasil. Tugas saya adalah supaya semua hal yang menyangkut anggaran, terutama di 2025, itu selaras dengan apa yang sudah dicetuskan oleh pemerintah sekarang, dan tentunya program-program Presiden terpilih ke depan. Terima kasih. Selamat sore rekan-rekan wartawan. Alhamdulillah sore ini kami dilantik sebagai Wakil Menteri Investasi, Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Tugas kami ke depan itu adalah bagaimana kami mengawal berbagai kebijakan investasi dan juga mengkoordinasikan berbagai kebijakan dengan kementerian lembaga. Ya tentu nanti bagaimana kontribusi investasi terhadap pertumbuhan baik pada masa transisi tahun 2024, kami juga mengantarkan untuk pemerintahan baru nanti kelancaran investasi, peningkatan investasi bagi pertumbuhan perekonomian, itu yang menjadi fokus tugas kami. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan media semuanya. Kami hari ini telah melaksanakan pengangkatan sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tentu saja pertanian adalah sektor yang sangat penting, menyangkut kedaulatan dan ketahanan pangan kita. Ketahanan dan kedaulatan bangsa kita salah satunya ada di sektor pangan. Oleh karena itu tentu ini menjadi sebuah tugas yang tidak ringan, sebagaimana telah dicanangkan oleh Presiden Jokowi dan sudah dilaksanakan sampai dengan hari ini, dan tentunya akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan oleh Presiden terpilih kita, Bapak Prabowo Subianto, dalam kaitannya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan bagi bangsa kita. Mungkin lebih detailnya saya kira bisa panjang, ya, ada food estate, kemudian intensifikasi, kemudian ada pipanisasi, ada pompanisasi, ada kemudian peningkatan lahan dari lahan rawa, lahan pasang surut misalnya, untuk menambah produktivitas pangan kita. Saya kira target sudah jelas, adalah bagaimana kita berdaulat di bidang pangan. Mohon doa, mohon dukungan, dan saya kira rekan-rekan media untuk tugas kami yang kami pikir dan kami anggap tidak ringan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga wamen Pak, itu masyarakat bahwa ini tidak penting Pak, karena mendekati pensiun. Bagaimana tanggapan itu Pak? Ini untuk melancarkan, memuluskan keberlanjutan. Ya, itu aja jawabannya. Apakah ada nih Pak, bahwa isu bagi-bagi jabatan begitu Pak, bagaimana Pak? Enggak. Ini sudah saya bicarakan langsung dengan kepentingan pemerintah berikut. Saya sudah bicara dengan Presiden terpilih. Ya sebenarnya kita melihat yang penting seseorang itu dipersiapkan menjadi pemimpin. Seseorang memiliki kompetensi di bidangnya untuk menjadi seorang menteri, termasuk wakil menteri, memerlukan syarat-syarat leadership, syarat-syarat teknokratik, syarat-syarat memahami bagaimana kebijakan melalui legislasi, melalui perencanaan keuangan yang baik, itu dapat diatasi berbagai masalah bangsa dan negara, dan kemudian kita dapat melangkah ke depan. Sehingga mari kita lihat saja beberapa bulan ke depan
Karena evaluasi itu kan selalu dilakukan dan rakyatlah yang akan melihat apakah keputusan tersebut tepat atau tidak. Kalau saya sih melihatnya ini pertanda ya kompromi antara kekuatan Pak Prabowo sebagai presiden terpilih dengan Pak Jokowi sebagai presiden yang akan berakhir masa jabatannya. Oleh karena itu ya perlu politik akomodasi bagi orang-orangnya Pak Prabowo untuk katakanlah dilantik lebih dulu, lebih awal di kabinet Pak Jokowi menjadi wakil menteri. Jadi ya apa bargainingnya, komprominya, ya tentu ya pemerintahan nanti berjalan dengan mulus, berjalan dengan baik, berjalan dengan aman, sehingga nanti pun ketika Pak Jokowi misalkan punya keinginan, punya titipan gitu kepada pemerintahan Prabowo yang baru, ya bisa saja diakomodir oleh Pak Prabowo. Jadi ya politik saling menguntungkan satu sama lain antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, saling mengikat kepentingan, saling mengikat janji untuk ya saling menguntungkan satu sama lain. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.